I'm just sitting here. I got time. It's clear to see from up here. The world seems small. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan Tangerang Rap. Di sini di depan kita sudah ada yang namanya anggur veles. Nah, anggur veles ini bunganya memang luar biasa banget. Nah, keunggulan daripada anggur veles yaitu bunganya bisa panjang banget dan dia sifatnya itu genjah banget atau mudah berbuah. Dan satu karakter yang membuat dia jadi lemah itu adalah karena bunganya saking banyaknya, kita harus melakukan penjarangan ekstra. Nah, penjarangan ekstra karena apa? Kalau misalkan tidak melakukan penjarangan ekstra, mengakibatkan buahnya juga bisa pecah. Nah, terus kalau misalkan nggak melakukan penjarangan juga, buahnya juga bisa rontok. Nah, terus kekurangannya apa lagi? Nah, karena anggur veles ini anggur yang termasuk tipikal anggur yang kulitnya itu ini ya, kulitnya itu tipis. Nah, jadi direkomendasikan kalau anggur veles ini ditanam di bawah greenhouse karena pada dasarnya Indonesia itu merupakan negara tropis, negara yang banyak hujannya. Apalagi misalkan buah lagi bagus-bagusnya, lagi pada saat momen terbaiknya besar-besar, tahu-tahu hujan, nggak menutup kemungkinan dia bisa pecah. Oke, ini anggur veles yang ada di Tambu Lampot. Ini milik Pak Budi yang ada di Rajab. Ngeri banget kan? Ini aja belum kena GA3. Perfect. Ini satu tersier. Ini satu tersier ini. Ya, ini satu tersier. Dia nongol 2 bat ya di atas. 2 bat dan masing-masing batnya itu membawa 2 dompol dan satu dompolnya itu segini. Ini satu dompol pertama, ini dompolan keduanya ini. Nah, di atasnya pun seperut lagi. Ini dompolan pertamanya ya, ini dompolan keduanya. Perfect. Ini karakter daripada anggur veles, punya kemampuan untuk mengeluarkan bunga segede ini. Sama layaknya dengan anggur Heliodor. Heliodor pun seperti ini. Bisa jadi anggur Heliodor juga punya darah si veles, bisa jadi ya. Cuma kita nggak tahu ya. Yang melakukan eksperimen itu orang luar negeri. Anggur veles ini disambung atau digrafting dengan ini ya, dengan rootstock Red Master. Tapi rootstock Red Masternya itu udah ketanam, akhirnya dia nih ya, ketanam, akhirnya dia tumbuh akar on rootnya. Ini akar on rootnya nih. Nah, dia bisa mencari makanan yang dia suka sendiri. Kalau di pot direkomendasiin, tapi kalau misalkan di tanah yang ibaratnya bisa banjir, apalagi banjirnya sampai lama, nggak direkomendasiin untuk melakukan penanaman on root. Bisa jadi juga karakternya nggak bagus karena namanya akar itu hanya ada literatur akar dari rootstock. Kalau literatur akar table grape itu nggak ada. Harus melakukan uji eksperimen sendiri. Beda apa nih? Sambungnya gimana nih? Apa nih? Tamaki, nemas. Bisa jadi keren. Nah, ini di nongol dari bat ya. Ini nongol dari bat juga. Ini ke atas dia bawa bunga juga. No. Ini yang di atas ini bat yang ini dia bawa bunga juga satu dompol. Nah, dari sini dia bawa bunga juga satu dompol. Tuh, keistimewaan veles. Saran buat orang yang punya veles, kalau bisa bagusin dulu batangnya, besarkan batangnya, karena untuk mensuplai nutrisi yang banyak, karena buahnya kan seperti ini, bunganya seperti ini ya. Nah, kalau sudah banyak baru dibuahkan. Insya Allah kalau misalkan di batang yang besar, pohon yang subur, dia mampu untuk mensuplai buah sebanyak ini atau bunga sebanyak ini. Anggur veles ini karena di dalam Tambu Lampot bisa dilakukan yang namanya perlakuan stres air. Nah, jadi pupuk dulu. Ini ya, pupuk dulu pohonnya. Kalau misalkan kita udah punya pohon yang subur nih, daunnya pada cakep-cakep, bisa untuk lakukan fotosintesis, bikin suburin dulu. Kalau udah subur, bagus, daunnya bagus-bagus, kasih MKP.
Nah, MKP pertama, lakukan stres air. Habis itu akhirnya kita lakukan kasih MKP kan dalam bentuk cair ya. Dalam bentuk cair itu disiram. Nah, jangan disiram air lagi sampai ke MKP-nya itu semua keserap sama si tanaman. Karena MKP-nya kan dalam bentuk cair nih. Nah, kalau dalam bentuk cair artinya kalau kita nggak siram air lagi, sisa-sisa air yang ada di dalam tanah ini akan terserap sama si tanaman, dan juga ada yang menguap dan juga ada yang jatuh ke tanah karena gravitasi. Nah, kalau misalkan kita kurang yakin kalau pemberian pupuk generatif cuma sekali, kita bisa melakukannya 2 kali untuk memastikan. Nah, biasanya kalau misalkan terakhiran itu saya memberikan KNO3 terakhiran. Karena apa? Karena saya membutuhkan unsur nitratnya untuk membantu pertumbuhan tunas. Nah, powernya, tenaganya, tekanannya. Nah, kalau di KNO3 itu saya butuhkannya terakhir. Kalau misalkan untuk pupuk generatifnya hanya MKP dan boron saja. Boronnya pun cap tawon, tapi pemakaiannya cukup seujung sendok, sedikit banget. Cakep. Nah, jangan salah, dengan bunga yang banyak ini juga tentunya juga ada yang nggak keluar bunga. Ya, namanya juga eksperimen kan. Seperti itu. Ada juga yang nggak keluar, ada juga yang keluar, sekali keluarnya banyak banget. Mari. Cukup. Oke, cukup sekian dari saya, Kita Ngerangrep, informasi seputar bunga anggur Veles dari Ukraina. Itu yang punyanya. Halo Pak Budi. Yo, salam, terima kasih Pak Budi. Oke, ini adalah beberapa bukti. Ada beberapa foto yang saya ambil dari Facebook ya. Ini adalah buah-buah anggur Veles yang sudah berbuah di Indonesia. Nah, ini punya teman saya kayaknya nih, punya Om Wahyu. Nah, dia tingkat kemanisannya itu udah bisa sampai ke 18 brick. Itu udah manis banget. Nah, kalau Veles ini, Veles yang ada di luar negeri. Nah, kita masih belum tahu nih Veles yang cocok warna pakai rootstock apa supaya menciptakan warna anggur dengan warna merah seperti yang ada di negara asalnya atau di Ukraina sana. Nah, sementara di Indonesia kan masih menggunakan rootstock lokal. Dia tidak kompatibel untuk menimbulkan warna seperti yang ada di asalnya. Tinggal kita cari rootstocknya. Nah, ini juga bunga-bunga yang ada di Indonesia ya. Indonesia tentunya. Intinya apa sih? Intinya anggur Veles ini sudah adaptif di Indonesia, udah bisa berbuah, dan sudah banyak juga orang-orang yang memiliki. Tapi untuk kawan-kawan yang misalkan belum memiliki tapi kebetulan memiliki, belum tahu speknya seperti apa, bunga-bunganya, calon buahnya seperti apa, inilah Om Wahyu keluar. Ini Om Wahyu yang ada di Balaraja. Velesnya kan keren banget, gede banget. Dia punya kesempatan ngeluarin buah yang begitu banyaknya. Oke, itulah penampakan anggur Veles yang ada di Indonesia. Dan jadi gini, memang yang namanya di Indonesia itu masih skalanya skala eksperimen semua untuk bisa mendapatkan hasil yang maksimal, bahkan bisa sangat mirip yang ada di luar negeri, itu butuh uji coba. Nah, di Indonesia ini belum mendapatkan rootstock yang kompatibel untuk si Veles, supaya ya kompatibel dalam artian supaya anggur Veles ini memiliki corak warna yang benar-benar keluar warna merahnya gitu. Tapi yang perlu kita tahu, yang namanya anggur Veles dia punya kemampuan mengeluarkan bunga yang begitu besar. Nah, karena bunganya itu besar, artinya dia membutuhkan nutrisi yang banyak. Jadi jangan salah yang ini ya, yang paling enggak kalian tuh besarkanlah batangnya dulu, kumpulkanlah nutrisi yang banyak, cukupkanlah umurnya. Udah umurnya bagus, batangnya bagus, pertumbuhannya bagus, ketika dipangkas mengeluarkan bunga yang bagus juga, tentunya dia akan support untuk menghasilkan bunga-bunga yang besar gitu. Oke, cukup sekian basa-basinya dari gue, Kita Ngerangrep. Don't forget to subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengangguran.